Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang teks negosiasi. Sebelum memulai pembelajaran, saya presensi terlebih dahulu ya. Agnesia Amin. Hadir, Bu. Anissa Kurniati. Hadir, Bu. Aurel. Hadir, Bu. Diana Likian Wawasti. Hadir, Bu. Saya lanjutkan. Marisa Fiorenza. Hadir, Bu. Hadir. Aldino Zaki Fayat. Hadir, Bu. Piano Pisatu Sophia. Hadir, Bu. Titik Laras Trapsila. Hadir, Bu. Valentino Satria Yudanto. Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, jadi pada minggu lalu Ibu kan sudah menjelaskan tentang materi teks negosiasi. Di sini ada yang masih ingat tentang materi teks negosiasi? Coba saya tanya dulu ya. Penerapan negosiasi dalam kegiatan sehari-hari itu seperti apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Jadi beberapa contoh kegiatan penerapan negosiasi dalam kegiatan sehari-hari itu seperti tawar-menawar, terus minta bantuan dana sponsor, seperti itu, Bu. Ya, betul sekali. Kemudian ada yang tahu bentuk-bentuk teks negosiasi itu seperti apa? Saya, Bu. Bentuk-bentuk teks negosiasi itu ada 4, Bu. Jadi yang pertama itu ada dialog langsung, drama, monolog, dan yang terakhir surat resmi tertulis, Ibu. Iya, ya, benar sekali. Nah, alhamdulillah berarti anak-anak sudah paham ya semuanya tentang teks negosiasi yang Ibu jelaskan pada minggu kemarin. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar untuk menyusun dari pengajuan, penawaran, kemudian praktik teks negosiasi, cara mengkonstruksikan teks negosiasi, seperti itu. Nah, saya akan membagikan salindia tentang materi kita ulas sebentar tentang materi minggu kemarin. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Ya, terlihat, Bu. Nah, di sini kita mengulas sebentar ya tentang materi teks negosiasi. Yang pertama, kita akan mengkonstruksikan teks negosiasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian menyusun, menyajikan, dan praktik negosiasi. Kemudian, nah, di sini ada pengertian teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi, dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan, mereka itu punya suatu masalah, dan masalah itu butuh untuk diselesaikan. Mereka mempunyai masalah yang tujuannya itu sama, tapi pendapatnya itu seperti berbeda, jadi mereka butuh seperti menyatukan perbedaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri negosiasi. Yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan. Ketika kita melakukan negosiasi, itu tujuannya adalah menyatukan perbedaan ya. Nah, dalam negosiasi itu sendiri, kita berusaha untuk mencari kata sepakat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memperjuangkan kepentingan masing-masing. Nah, contohnya saja ketika penjual dan pembeli. Penjual itu kan
menjual sesuatu itu mencari keuntungan ya. Nah, itu kepentingannya mencari keuntungan, sedangkan pembeli itu mencari barang, misalnya ingin membeli baju. Nah, itu kepentingan pembelinya. Kemudian mencapai penyelesaian. Nah, ketika harga barang itu tidak sesuai dengan keinginan pembeli, nah itu menjadi masalah, dan masalah tersebut harus diselesaikan dengan cara negosiasi ini. Kemudian mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ketika kita negosiasi kan itu harus sepakat ya, sama-sama rela, sama-sama suka. Nah, itu jika ada salah satu yang tidak sepakat itu kan tidak bisa ya. Jadi misalkan kalian ingin beli baju, kemudian harganya itu terlalu mahal. Nah, kalian nggak mungkin kan mau tetap membelinya, kalian pasti akan mencari toko lain dengan harga yang lebih murah, seperti itu. Nah, kemudian tujuan negosiasi. Yang pertama adalah memperoleh jalan keluar. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kesepakatan, kita sudah memperoleh jalan keluarnya. Kemudian menyatukan perbedaan. Dari awalnya yang dua orang itu mempunyai pendapat yang berbeda, dengan negosiasi itu mereka akan sepakat pada satu pendapat yang sama, seperti itu. Kemudian menghindari kerugian. Jadi ketika negosiasi itu kan menyatukan pendapat dan berusaha agar tidak ada pihak yang dirugikan. Misalnya ketika kita menawar baju itu kan pasti pembeli itu menawar sesuai dengan uang yang dia miliki. Dia punya uang 100.000 dan dia akan menawar dengan seharga segitu. Kemudian penjualnya pun akan sepakat jika kira-kira harga segitu itu sudah untung, begitu. Kemudian kita lanjutkan unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Nah, di sini ada partisipan. Tanpa partisipan kita tidak bisa melakukan negosiasi ya, karena negosiasi itu minimal ada 2 orang atau lebih. Nah, jika ada lebih dari 2 orang, mungkin orang ketiga, keempat, nah itu berperan sebagai penengahnya, seperti itu. Kemudian perbedaan. Nah, dalam negosiasi ini harus ada perbedaan. Kalau sudah tidak ada perbedaan pendapat, ya udah ngapain kalian melakukan negosiasi, seperti itu. Kemudian pengajuan dan penawaran. Ini ketika negosiasi berlangsung itu kan tidak mungkin kita mau diam saja, kemudian tidak melakukan penawaran. Misalkan kalian membeli baju, nah kalian tidak mungkin kan ini harganya berapa Bu? Oh 200.000, terus kalian langsung bayar saja, padahal kalian sebenarnya ingin harga yang lebih murah. Kemudian kesepakatan. Nah, dalam negosiasi sendiri itu harus ada kesepakatan. Karena ketika kita tidak sepakat, nah itu kita tidak memenuhi tujuan dari negosiasi itu sendiri. Kemudian saya lanjutkan. Nah, negosiasi itu dilakukan untuk kepentingan apa saja? Yang pertama adalah perdagangan. Nah, ini paling banyak ditemui ya dalam kehidupan sehari-hari. Misal kalian utamanya ke pasar tradisional. Nah, itu kan kalian pasti tidak asing ya dengan tawar-menawar. Kemudian penjual yang menaikkan harga barangnya. Kemudian pembeli yang menawar harga dengan serendah mungkin sesuai dengan budget yang dimilikinya. Kemudian pekerjaan. Nah, ini contohnya ketika seorang karyawan yang ingin gajinya dinaikkan. Karyawan yang melakukan negosiasi pada atasannya agar gajinya itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian peraturan. Nah, ini contohnya seperti peraturan di desa-desa. Ketika kalian rapat desa itu kan pasti ada perbedaan pendapat antara ketua RT, kemudian ibu-ibu PKK, dan lain-lain. Nah, itu kalian berusaha untuk menyatukan pendapat dari banyak orang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah konflik. Nah, konflik ini misalkan kalian seperti kemarin ada demo tentang RUU. Nah, itu kan banyak ya mahasiswa yang
melakukan demo. Nah, itu termasuk negosiasi juga. Karena ketika demo itu kan mereka melakukan penawaran agar RUU itu tidak disahkan seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan berikutnya. Nah, struktur dari negosiasi. Seperti yang sudah saya tanyakan tadi dan ada yang menjawab, struktur dari negosiasi itu sendiri adalah orientasi. Jadi orientasi ini bisa kita bayangkan ketika mengucap salam datang, kemudian misal seorang pembeli di pasar ya, Bu, saya mau cari baju untuk lebaran, nah seperti itu. Nah kemudian permintaan ini bajunya itu mau yang seperti apa? Apakah gamis atau tunik atau bagaimana? Nah, kemudian pemenuhan. Dalam pemenuhan ini penjual itu kan, oh iya ada mau tunik yang warna apa, mau gamis yang model bagaimana. Nah, kemudian ketika sudah dipenuhi, barangnya sudah ada, kemudian mereka saling menanyakan harganya berapa, Bu? Nah, kemudian terjadilah penawaran. Kira-kira harganya misal 200.000. Nah, si pembeli ini kurang sepakat dengan harga 200.000. Kemudian menawar, terlalu mahal, Bu. Misalkan 100.000 saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam negosiasi tersebut jika penjual setuju, nah itu kita masuk ke struktur yang kelima, yaitu persetujuan. Kemudian jika sudah setuju, melakukan pembelian, yaitu pembayaran sesuai dengan harga yang sudah disepakati, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penutup. Penutup ya biasa salam ya, pergi dari tokonya. Nah, kemudian kaidah kebahasaan dari teks negosiasi, itu adalah pasangan tuturan. Jadi tidak mungkin kita mau berbicara sendiri di pasar ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah persuasif. Persuasif ini adalah kalimat seperti membujuk atau ajakan dan lain-lain. Kemudian interrogatif ini menanya. Jadi ketika kita melakukan negosiasi itu kan pasti bertanya ya, harganya berapa, kemudian jika saya tawar segini, setuju atau tidak, seperti itu. Kemudian permohonan. Permohonan ini tentunya terjadi saat kita melakukan tawar-menawar harga. Apakah dia setuju? Mungkin bisa seperti ini. Tolonglah Bu, harganya segini saja karena saya uangnya hanya ada 100.000, seperti itu. Kemudian argumentatif. Nah, ini alasan misalnya penjual itu nggak setuju sama tawaran dari pembeli. Nah, itu bisa oh maaf saya tidak bisa karena harga segitu saya belum untung. Nah, kemudian juga menggunakan bahasa yang santun, jangan sampai menyinggung salah satu pihak. Nah, salah satu teks negosiasi dalam bentuk tertulis itu adalah surat penawaran. Nah, ini contohnya, strukturnya ini adalah kop surat, logo lembaga, nomor surat, lampiran, hal, kemudian tanggal surat, alamat penerima surat, salam pembuka surat, tubuh surat, kemudian salam penutup. Nah, seperti itu materi yang dapat saya sampaikan mengulas dari pertemuan minggu kemarin. Dari anak-anak ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Titik. Ya, Titik silakan mau tanya apa? Bu, kalau mikrofonnya mati ya, Titik ya. maaf Bu, Bu izin bertanya, apa yang harus dilakukan apabila negosiasi tersebut tidak tercapai? Terima kasih. Ya, jadi apa yang harus dilakukan jika negosiasi tersebut tidak tercapai? Ketika negosiasi tersebut tidak tercapai, kita ada dua pilihan. Pergi meninggalkannya atau melakukan negosiasi ulang. Jadi misalkan kalian di pasar nih. Nah, terus kalian belum mendapat harga yang cocok. Kalian pasti punya pilihan antara terus menawar atau pergi ke penjual yang lain. Seperti itu, Titik. Gimana? Ya Bu, paham. Terima kasih. Ya, jadi pada pertemuan kali ini saya akan mengecek hasil kerja kalian pada minggu kemarin, yaitu mengkonstruksikan teks negosiasi. Jadi ketika kita mengkonstruksikan teks negosiasi itu kan harus lengkap strukturnya.
Jadi siapa di sini yang sudah selesai mengerjakan tugas kemarin? Saya, Bu. Oh ya, kelompoknya Lilia ya. Coba dibacakan Lilia dengan siapa? Kemarin itu, Bu, sama Valen. Ya, silakan. Negosiasi antara penjual dan pembeli di Pasar Sukawati. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Saya mau beli souvenir khas Bali untuk oleh-oleh. Ya, mari Pak, silahkan dilihat. Kalau souvenir Bali yang paling bestseller di sini itu ada patung Garuda Wisnu yang dibuat dari kayu. Boleh saya lihat? Ya, ada Pak di sebelah sana. Mau yang besar atau yang kecil? Kami semua ada. Yang kecil atau sedang saja? Ya, ini yang ukuran sedang bisa dilihat, Pak. Semua terbuat dari kayu. Apakah semua terbuat dari kayu? Tidak, Pak, ada yang dari Kuningan, tapi yang ukuran sedang habis, adanya ukuran kecil ini. Ya sudah, yang dari kayu saja tidak apa-apa. Ya, bagus itu, Pak. Pengrajin kami yang terbaik, kualitasnya dijamin yang paling bagus, Pak. Harganya berapa? 300.000 saja. Waduh, kemahalan itu. Bagaimana kalau 200.000 saja? Aduh, kalau segitu belum dapat, Pak. 285 itu sudah harga yang paling murah, Pak. Harga pasaran di kios lebih lain lebih mahal. Sedikit amat turunnya. Kalau boleh 250, boleh enggak? Belum boleh, Pak. Naik sedikit saja ya. Kan kualitas di sini dijamin paling baik. Kalau 275, gimana? Ya, sebenarnya belum boleh, Pak. Tapi yaudah, tidak apa-apa. Ada yang lain lagi? Tidak. Ya udah, gitu saja. Ini uangnya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat menikmati liburan. Oke. Ya, terima kasih pekerjaan kelompok Lilia dan Valentino sudah bagus. Tapi menurut Ibu, untuk pembacaannya, kalian kurang di ekspresi ya. Jadi, ketika membaca teks negosiasi itu kan tidak mungkin kalian mau datar-datar saja. Sebagai penjual pun kalian harus menjadi penjual yang ramah, jangan jadi penjual yang cemberut, seperti itu. Nah, kemudian diperhatikan juga untuk intonasi seperti itu. Untuk Valentino, apakah sudah tahu struktur dari teks negosiasi yang kamu bacakan? Sudah, Bu. Ya, bagaimana? Jadi ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup, Bu. Ya, apakah teks negosiasi yang kamu buat itu sudah lengkap strukturnya? Insya Allah sudah, Bu. Ya, jadi begitu ya teman-teman cara menyusun teks negosiasi yang baik dan benar. Selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, kalian saya beri tugas untuk membuat teks negosiasi dengan temanya jangan penjual dan pembeli, tapi seperti di perusahaan, kalian minta gaji kalian dinaikkan oleh atasan kalian, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.